Hello. Good morning. Oh, bagus bener. Giliran gue jaga malam, cuacanya bagus begini. Hello. Selamat sore. Hari ini vlog apaan sih? Baru bangun jadi gak jelas. Baru bangun nih 2:30. Tadinya sebenarnya pengen bangun sorean lagi, tapi ternyata gak bisa. Minggu ini gue ada jaga malam. Jadi kalau di kita itu jaga malamnya itu tergantung di mana sih, bisa dari 2 malam sampai 5 malam. Di Bangsal itu tuh dibaginya kayak 3 malam sama 4 malam. Kalau di UGD entah kenapa pembagiannya 2 malam sama 5 malam. Nah, gue dapet yang 5 malam dari hari Minggu. Jadi mulainya startnya Minggu malam sampai Kamis malam ke Jumat pagi. Kalau Minggu itu mulainya dari jam 8 malam. Nah, kalau hari biasa tuh dari jam 10 sampai jam 7:30 pagi gitu. Jadi 7:30 pagi tuh udah operan gitu deh. Gak nyangka ternyata saus itu. Selalu kalau bangun tidur yang kalau di siang hari gini tuh pusing banget dah. Terus kalau jaga malam tuh badan kayak rasanya kayak di siang hari tuh kayak anget-anget gitu. Jadi hari Sabtu ke Minggu kemarin tuh ada Zeitumstellung, perpindahan waktu dari Winterzeit ke Summerzeit. Seingat gue tuh gue udah mindahin jamnya ya, tapi kok dia masih jam segini lagi apa belum ya? Bedanya masih sejam. Ini waktu yang sebenarnya. Ini penampakan menu makan siang Eke. Sekarang 8:30. Tadi gue akhirnya tidur. Nggak tidur sih, cuma merem doang sebentar sambil nunggu makanan jadi. Aku pergi, kamu bobo. Halo. Hallo, guten Tag, bin die Antonio von Krankenhaus. Ja, genau. Ich möchte eine Rückmeldung geben bezüglich die Behandlung bisher. Die Behandlung bekommen Sie weiter. Aktuell haben wir auch keine weitere akute Behandlungsbedarf, außer die antibiotische Therapie. Danach kann sie eigentlich nach Hause wieder. Oder müssen wir eine Einrichtung suchen, wenn zu Hause nicht klappt.
Ja, soll ich Ihre Tochter anrufen? Hätten Sie die Nummer vielleicht? Okay, alles klar. Dann rufe ich da mal an. Danke, tschüss. Aduh, baju kotor orang. Mau cerita dikit habis memberikan berita duka gitu ke keluarga pasien. Jadi ada pasien yang apa ya, dia progres leukemi, memburuk lah gitu kondisinya karena ada infeksi juga, sempat di intensif juga ICU. Terus semalam meninggal, tapi keluarganya nggak ada yang bisa dihubungin sampai siang gitu. Nomornya juga cuma ada satu nomor itu, nggak ada yang ngangkat sampai siang. Ya udah kan, terus akhirnya tadi sore ternyata ada telepon dari stasiun lain, dari departemen chirurgi, bedah umum. Katanya ada adiknya si pasien ini yang lagi dirawat di sana, nanya boleh datang ngunjungin kakaknya nggak. Akhirnya ya udah gue samperin ke sana, gue bawa ke satu kamar, akhirnya ngomong kalau dia udah meninggal. Ya udah kayak sedih sih, karena pasiennya gue juga sebelumnya sempat handle sampai dia akhirnya pulang terus bisa rawat jalan. Orangnya lucu, baik gitu, jadinya agak sedih juga gitu. Ya kasihan sih, nangis gitu kan, karena dia ngerasa kebetulan gitu dia bisa di rumah sakit, karena kan sekarang juga gara-gara corona nggak boleh datang dulu buat besuk ya, buat besuk kan. Ya itu, kita nggak punya nomor sama sekali gitu, adanya nomor satu itu yang kita nggak bisa hubungi, dan ternyata itu nomor rumahnya dia si pasiennya ini gitu. Jadi ya pantas aja nggak ada yang ngangkat gitu sih. Jadi tadi gue sama dia sama-sama sedih gitu, tapi ya begitulah ceritanya. Hari ini masih harus ngerjain surat menyurat, habis itu udah. Hari ini salju. Kebetulan agak sepi, jadinya bisa sambil ngerekam. Karena ini banyak pasien pulang, tapi suratnya udah disiapin dari kemarin, jadi nggak terlalu heboh gitu nulis surat. Terus apa ya, ada pasien-pasien baru paling datang lagi, tapi kita hari ini yang jaga lumayan banyak, jadinya banyak bantuin juga. Sekalian nyiapin sih paling buat besok tuh visit besar gitu. Jadi kalau hari Rabu kan sama overarts ya, atasan juga, tapi kalau hari Jumat tuh sama chefnya gitu. Jadi si apa ya, bukan kepala rumah sakit tapi kepala bagian, kayak kepala departemen gitu, rame-rame. Cuma tadi baru dengar si chef ini besok nggak ada, tapi ya tetap harus nyiapin lah ya. Soalnya kepala bagian dari departemen ini kan ada dua ya, kanker sama ginjal. Nah yang dari kankernya itu yang nggak ada, tapi yang ginjalnya datang, jadi tetap harus nyiapin. Cuma lebih santai sih. Gue tuh kejelekan gue tuh biasanya gitu, kalau misalnya presentasi pasien tuh suka kacau, nggak terstruktur gitu loh, karena grogi tadi depan banyak orang gitu kan. Jadinya pasti gue harus tulis biar nggak lupa sejarahnya bagaimana si pasien itu.
Kemarin gue makan Shin Ramyun, pedes banget. Tadi pagi perut gue sakit banget, wah gila sih. Sampai sekarang udah mendingan sih. Sampai kolega gue bilang kayak, lo beneran gak apa-apa, mau pulang aja gitu. Enggak, ini hanya perlu ke belakang sembuh lagi. Karena baru jam 2, pulang setengah 5. Paling itu sih nanti kegiatannya, terus nyiapin surat buat besok juga buat pasien baru. Ini pasti ada banyak yang gue pulangin, pasti banyak yang datang juga kan, mesti nyiapin lagi, mempelajari lagi si pasien-pasien ini. Udah deh, sekarang mau menulis surat, nggak nulis sih, mau mendiktat surat untuk pasien. Jadi sebenarnya nih alat diktatnya, jadi kayak tinggal ngomong gitu, apa namanya, diagnosanya apa, ininya apa sih, kronologinya gimana, terapinya apa gitu-gitu. Nanti ada yang nulis itu, menurut gue sangat enaknya adalah jadi lebih cepat dan bahasa Jermannya agak-agak pasti dibenerin ya, dan jadinya bagus dan rapih gitu. Ini ada pasien yang kemarin meninggal, sekarang kita harus bikin suratnya dari dia di sini sampai meninggal. Hari ke-6 ya harusnya sejak gue positif. Sebenarnya positifnya kalau PCR baru keluar hari Selasa, Rabu, Kamis, kayaknya Rabu malam apa ya, atau Kamis pagi gitu. Cuma gue positifnya dari hari Selasa. Gejala mungkin kalau emang pusing berat itu dianggap gejala dari hari Senin atau Minggu malam lah itu. Jadi awalnya tuh gini banget sih ya, sambil tiduran. Gue tuh kalau pagi-pagi susah bangun tidur karena punggung rasanya sakit banget gitu loh kalau nafas. Jadi kayak butuh waktu lama banget sampai akhirnya bisa bangun. Terus hidungnya sekarang kayak mampet kayak orang flu gitu, padahal di awal-awal enggak. Jadi kayak awal-awal itu gue jaga malam di UGD, malam Jumat, malam Sabtu sama malam Minggu. Di 2 malam itu emang kayak banyak banget pasiennya dan banyak pasien COVID juga gitu. Sebenernya gue ya kalau jaga ya kayak biasa lah gitu, prosedurnya selalu diikutin, bersih pakai APD segala macam. Cuma nggak tahu ada loss di mana mungkin ya kena akhirnya. Jadi terus setelah itu karena 2 malam itu kan kurang tidur pasti kan. Gue kalau jaga malam memang sebenarnya nggak terlalu suka karena itu kurang tidur, capek badannya. Terus hari Minggu malam tuh gue udah ngerasa agak mual gitu loh, tapi ya itu karena gue pikir masuk angin ya. Hari Senin itu kayak pusing banget pala, tapi masih kerja. Gue udah agak takut, jadi sebenarnya hari Senin gue udah periksa di rumah, antigen gitu tapi negatif kan. Terus kerja aja biasa. Nah hari Senin itu juga gue terekspos lagi sama pasien COVID. Si ibu ini tuh pokoknya harusnya jadwal kemo, tapi dia ternyata pas lewat UGD kan masuknya sebenarnya kayak kalau misalnya nggak ada COVID tuh dia langsung aja gitu ke bagian kita gitu untuk kemo 5 hari. Tapi karena maksudnya pandemi ini jadi semua harus lewat UGD dites kan, ternyata antigennya positif. Ya udah deh mau nggak mau. Nah terus kan gue sama atasan gue waktu itu ketemu dia, jadi terekspos lagi lah kita gitu intinya. Tapi ya gue juga tahu siapa dari dia, apa dari ya pasien-pasien yang di UGD. Cuma ya mungkin pasien di UGD soalnya Mang Jaja nggak kena sama sekali. Ya udahlah pokoknya hari Selasa itu gue tes kan, kayak kita di rumah sakit emang harus tes seminggu 2 kali gitu. Terus kok positif tapi kayak tipis gitu loh strip bawahnya. Terus panik lah karena itu kan di ruang dokter ya. Kita tesnya rame-rame. Terus akhirnya gue harus
ke tempat kan ada namanya tes centrum itu di rumah sakit. Ya udah akhirnya kesanalah gue tes lagi, terus sama orangnya disuruh PCR langsung pulang gitu. Jadi ya udah gue langsung tereliminasi, pulang ke rumah nungguin hasil. Katanya jadi hari itu juga, ternyata enggak, nunggu semalam 2 malaman lah gitu baru ada hasilnya, dan hasilnya ternyata emang positif. Ya udah deh, terus di hari setelah gue PCR itu udah mulai kayak kalau nelen tuh kok nggak enak gitu loh, sakit. Ya pokoknya sejak saat itu tuh gejalanya jadinya pusing, terus sakit tenggorokan, dan badan agak-agak anget-anget dikit. Sama ya itu kalau tengah malam waktu itu gue beberapa hari nggak bisa tidur karena napas tuh sakit gitu dadanya. Terus jadi cepet engap juga kalau ngomong banyak. Tapi dari beberapa hari kemarin, 3 hari kemarin deh kayaknya mulai tenggorokannya udah enakan. Sekarang malah kayaknya nggak sakit sama sekali. Cuma jadinya kayak orang flu berat gini, bindeng, terus bersin-bersin, sama pusingnya belum hilang. Kayaknya kayak gue nggak pernah sinus sih, tapi rasanya mungkin kayak orang sinus ya, sakit di sini. Sama itu yang paling berat sebenarnya kalau pagi-pagi gini, kalau nafas tuh punggungnya sakit banget, lo nggak bisa bangun. Jadi harus mengumpulkan tenaga sampai bisa benar-benar melek, dan akhirnya bangun gitu. Dan BTW ini gue pakai masker juga walaupun gue isolasi di kamar. Sebenarnya karena gue ini aja sih, nggak mau meninggalkan banyak droplet gitu loh kalau ngomong kan pasti, atau kalau bersin kan kita nggak tahu momen-momen kapan bersin ya, ntar kemana-mana virusnya. Jadi ntar juga kalau misalnya udah sembuh kan, walaupun nanti pasti bakal dibersihin juga, jadi tapi seenggaknya meminimalisir lah ya, gitu ceritanya.